Alhamdulillah, Rasulullah, الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin sedaya para bapak saha ibu ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalillah ganti nikmat rahmat taufik kita sesuai Allah Subhanahu wa taala. Kita sarangan sahabat dari kita melampaui kewajiban ibu sholat subuh ganti berjamaah. Alhamdulillah wasyukurillah kita sakit sarangan bermujalasah bermujahadah majelis ibu adalah sarang-sarang video selaras pikantuk ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Bapak-bapak saha ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita sesarangan wiwiti pengawasan sarangan belajar cara-cara kitab Sunnahul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampun belajar sareng-sareng ibu nika. 2 minggu yang lalu kita sampun belajar mengenai muamalah ibu nika, kaifiyahipun tiang ibadah mendekatkan diri kalian Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ibu yang soleh ibu nika di antara pun mendekatkan diri dengan amal baik, wasilhudinahu bil amal, memperjuangkan apa yang telah kita miliki, di antaranya yaitu harta-harta yang kita miliki untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya selalu memberikan maaf terhadap antara sesama. Wasiatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang ke-78 wasiat kepada Sayyidina Ali selaku menantunya, itu mengenai hidup bahagia untuk menggapai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu lis-sa'idi thalathu alamatin. Ya Ali lis-sa'idi thalathu alamat. Aku berwasiat kepadamu mengenai kaifiyah hidup berbahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala niku wonten 3
tiga tanda-tanda itu. Kullu halalun, yang pertama yaitu kullu halalun, selalu menjaga dan menjaga dalam ma'isyah kita, dalam pekerjaan kita, yaitu benar-benar mencari pekerjaan dan rezeki yang halal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Beliau berpesan, berwasiat kepada Sayyidina Ali, kudu halalun, yang pertama yaitu adalah mencari rezeki untuk kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar kehalalannya sudah tidak diragukan, bahkan tidak tercampurkan oleh barang-barang yang syubhat, barang-barang sing remeng-remeng kejelasanipun. Kudu halalun, insyaallah dengan kita bisa menjaga dari barang-barang yang syubhat, kita benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam ma'isyah kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam pekerjaan kita, baik di perkantoran ataupun di pasar. Kalau kita kok memang benar-benar ittaqillah haitsu ma kunta, selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, fa insyaallah kehalalanipun fa insyaallah wonten. Yang pertama, lisa'idi dzalatu alamatin kudu halal. Untuk yang kedua, beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali agar mendapatkan hidup bahagia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Wa mujalasatul ulama, sering-sering duduk bareng bermujalasah dalam satu majelis dengan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita bermujalasah dalam suatu majelis yang berkaitan dengan ilmu agama. Insyaallah dengan tuntunan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di situ akan menemukan hidup bahagia. Wa mujalasatul ulama, sering-sering duduk dengan para ulama, para asatidz. Antan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sunnah, beliau bersabda, man jalasal ulama, sing sinten tiyangi, siapa saja yang sering duduk sesarangan dengan para ulama, faka'an nama jalasa, maka seperti hanya mereka ketika sering-sering duduk dengan para asatidz, para ustadz, dengan bahkan orang-orang baik pun, terlebih masyayikh, para ulama, orang yang benar-benar memberikan risalah mengenai agamanya Allah, faka'an nama jalasani, maka mereka seperti hanya duduk bersamaku. Mengantikanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah jauh-jauh, cukup misal di sekitar lingkungan kita, di
di situ ada suatu majelis kita datangi, kok toh di situ ada ulamanya, terlebih itu hendaklah untuk kita mendatangi agar kita mendekat, agar kita mendapatkan berkat keberkahan dalam majelis tersebut, terlebih majelis ilmu agama. Insya Allah dengan kita dituntun oleh ilmu agama, insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Selalu mendekatkan diri, datang, berjalan menuju ke musola, berjalan menuju ke masjid, berjalan di tempat-tempat ibadah. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah dalam hidup kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan. Soalnya apa Pak? Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang beruntung niku sulit, ya. Menjadi orang beruntung niku sulit. Kalau menjadi orang yang umum, insya Allah dengan cara mudah. Misal sholat 5 waktu bolong 1 kali, 2 kali niku lumrah, niku sampun umum. Tapi ketika kita bisa mengistiqomahkan dalam 5 waktu, bahkan kurun sampai 40 hari, kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dibebaskan dari api neraka. Kalau toh kita memang benar-benar bisa istiqomah dalam 40 hari sholat berjamaah. Alhamdulillah. Memang menyempatkan waktu, menyempatkan diri untuk mendatangkan sholat berjamaah 5 waktu berturut-turut itu luar biasa perjuangan itu. Nah, karena kenapa? Niku memperjuangkan waktu, terlebih ketika kita maisha dengan atasan kita, dengan juragan kita, walah niku ampun ini. Luar biasanya bisa kita menyempatkan waktu untuk mendatangi. Tatkala dan duhur kita belum bisa istirahat, untuk mendapatkan waktu untuk melaksanakan sholat. Untuk itu mari kita bersama-sama dengan bisa belajar sarang-sarang, terlebih bisa mengamalkan dalam pembelajaran kita. Bagaimana toh caranya agar kita bisa mendapatkan hidup bahagia menurut ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Niki sampun kita sesarengan belajar sarang-sarang niku kunci pun hidup bahagia. Wonten 3 setunggal kudu halalun. Yang pertama, mencari rezeki yang benar-benar halal. Benar-benar kehalalan pun tidak tercampurkan dengan barang yang subhan, terlebih kok barang yang haram. Ketika kita mendapatkan rezeki 1 juta, katakan di situ kok ada yang 1.000, 1.000 yang tercampurkan, niscaya yang 999.000 itu seakan-akan sudah ternodai, terlebih kok nodani pun noda tinta langsung menyebar. Untuk itu marilah kita sesarangan menjaga bagaimanapun caranya agar kita mendapatkan rezeki yang halal. Yang pertama kudu halalin,
Yang kedua, wa mujalasatul ulama, sering-sering mendatangi pengawasan mujalasah sareng-sareng dengan para alim ulama. Mereka lah yang bisa mempertahankan, memperjuangkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholawatul khamsi, yang ketiga, ibu nikah bisa menjaga waktunya sholat lima waktu. Moga-moga kita sedaya sakit melampaui lagi. Amin Allahumma. Wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali, tanda-tandanya pun tiang benar-benar mukmin. Ya Aliyu, hai Ali, walil mu'mini talatu alamat yubadilu fi ta'atillah wa yajtanibul maharam wa yajtanibul maharim wa yusiru man sya'a ilaihi. Niki tanda-tanda pun tiang yang benar-benar mukmin. Napa malih sing nembe viral-viral niki keberuntungan pedagang es teh. Niku wonten kaitane tiyang mukmin niki. Yubadilu fi ta'atillah, sejatine tiyang mukmin niku wonten tiga wae. Tanda-tanda niku wonten tiga. Yubadilu fi ta'atillah, ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, contohipun nggih punika adzan sholat. Yubadilu fi ta'atillah, ketika ada adzan segera bergegas. Segera bergegas untuk mengambil air wudhu. Itu pun toh kalau kita lagi slow. Nah, misal kita lagi rupek, lagi kepepet gawean, kepepet lagi ngrumati putu, kepepet lagi sempitnya waktu, niku nggih naudzubillah, yang terpenting tesih nglampahi sholat. Yubadilu fi ta'atillah, selalu mendatangi acara-acara pengawasan, acara rapat, niku termasuk taat niku. Taat dengan lingkungan, taat dengan antar sesama. Niku tanda-tanda bukti yang sakit jokowi iman. Wa yajtanibul maharim, wajtanibul maharim, selalu menjauhi dari barang-barang yang haram. Ngedoi mawon, ngedoi ra oleh nopo malih sek nemplok, megang nglampahi. Ketika di situ ada barang yang haram, segera menjauhilah. Jika terus Nabi Muhammad ketika mendapatkan larangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatus ngoten niku mboten angsal deket-deket nggih, mboten angsal cedak-cedak napa malih sik napa malih sik ngambil. Niku di antara wajtanibul maharim, selalu menjauhi dari barang-barang yang haram. Barang subhat wae ora oleh, napa malih barang sing haram. Wa yusiru man sya'a ilaiha, selalu berbuat baik, terlebih sampai menjatuhkan nama baik orang lain. Meskipun menjatuhkan nama baik orang lain, tapi di situ manfaatnya luar biasa nggih wonten apa atau saat-saat niki dengan perkataan-perkataan sing boten sae
kepleset lesan menjadikan rezeki yang berkah melimpah nggih wonten bagi. Nah, niku tergantung tiyang ingkang sanjang. Sinten to sing sanjang niku? Bahkan siapakah yang dihina niku? Niku insyaallah di situ dalam perkataan tersebut bahkan orang yang dijatuhkan niku nggih boten tiyang sembarang. Nah, misal setiap orang mungkin donatur yang ngeluh tiang kata niku tetap wonten juga niku bapak ahli sholawat saged nyuguh sholat 5 waktu tetap wonten kelebihanipun boten tiang sembarang. Makanya meskipun termiliku wonten nanti kita sarangan mireng salamatul insan bihafdil lisan tetap jenenge manungsa wonten kepleset ameh oleh rezeki 10.000 kurang terus ditambahi kancane 1.000 rupiah padahal duit 1.000 rupiah niku duit nyolong dhewe ora ngerti tibai barang subhat meskipun kita betul ngertos. Kalau kita berbicara mengenai ilmu fikih niku betul apa-apa berarti murni 10.000 niku halal keranten apa keranten kita betul ngertos tetapi ketika kita berbicara mengenai ilmu tasawuf biar bagaimanapun niku duit 1.000 rupiah, uang 1.000 rupiah niku arto dari mana asalnya, dari mana pendapatannya, tesih remeng-remeng akhirnya meluni barang sing subhat mau nih halal murni berhubung kecampuran 1.000 rupiah barang sing ora cetok jadi nih barang subhat. Ketika kita berbicara mengenai keimanan kita sejati tiang mukmin, jangan sampai kita menjatuhkan nama baik orang lain, selalu berbuat baik. Itu merupakan wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali tanda-tanda pun tiang mukmin ibadiu fi taatillah. Ketika kita mendengarkan adzan, ada pengaosan, wonten mujalasahan, sing sifate sae, wonten kerukunan, segera bergegas untuk mendatangi. Fi taatillah fa insyaallah dengan kita dari sedikit demi sedikit dari hal-hal yang kecil fa insyaallah keberkahan pun diagen. Itu termasuk sejatine tiang mukmin. Wajtanibul maharim dan juga selalu bisa menjauhi dari barang-barang yang haram, barang sing kurang jelas, barang sing batil. Wayusilu ila man sya'ilai yang ketiga selalu berbuat baik kepada orang. Anfa'uhum linnas, terlebih jangan sampai kita menjatuhkan nama baik orang lain. Wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali salajengipun berkaya Ali walisakhi salasu alamat, tanda-tandanipun tiyang ingkang lomo, ingkang legowo, rendah hati, bisa memanusiakan manusia, bisa menghormati antara sesama. Salasu alamat wonten 3 tanda-tandanipun. Al-afu dan miqdar wa ikhrajuz zakah wa khubus shadaqat. Yang pertama, bisa memberikan maaf terhadap orang yang
menyakiti kita saat itu juga. Jadi pintu maaf kita nikulu kedah lebar-lebar sangat. Ketika kita dicaci-caci orang, pintu maaf kita lebih besar. Kira-kira perkawis kados ngoten itu sakit bagi Faiza sakit, meskipun sakit sakit memberikan maaf terhadap orang yang menyakiti kita. Jangan sampai ada kata-kata dendam, terlebih kok banes. Itu berarti ketika kita belum bisa melakukan hal semacam itu, dewi termasuk yang ingkang boten legowo, termasuk boten yang syahid. Wa ikhrajuz zakah, yang kedua gemar senang ngedalakan zakat, mengeluarkan zakat. Tanda-tanda itu tiang legowo, tiang lomo, dermawan. Ketika kita mempunyai rezeki yang melimpah ruah, jangan sekedar kita memberikan harta hanya sewajarnya. Bahkan ketika kita dianugerahi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di antara rezeki-rezeki yang kita dapatkan, di situ kita sadari bahwasanya harta yang kita miliki, secuil di situ ada hak orang lain. Tanda-tanda itu, ciri-cirinya orang harus mengeluarkan zakat. Katakan kita mempunyai rezeki yang melimpah sampai 100 juta, 200 juta niku penghasilan kita. Di situ kan wonten kaifiyahipun, wonten tata caranipun kita kedah ngeluaraken zakat. Ngertos disopi ketika kita mempunyai uang 100 juta, dalam satu haul niku, dalam satu tahun niku harta yang kita miliki. Di situ kan wonten disopipun lagi, disopipun berapa. Terus ketika kita mempunyai emas-emasan sampai puluhan gram, di situ wonten disopi, wonten tata caranipun ketika kita sudah mempunyai harta yang berlebihan. Di situ kita kedah ngedalaken zakat, mengeluarkan zakat. Contoh kecil ketika kita sudah mempunyai uang 85 juta, di situ sudah terkena zakat. Karena nisabnya sudah melebihi batas. Wa hubbus shadaqat, yang ketiga, ciri-ciri pun yang dermawan, hubbus shadaqat, senang ngedalaken sedekah. Sedekah nopo mawon? Ketika ada pembangunan, alhamdulillah rizkiku melebihi dari cukup dari pengeluaranku. Sedikit kita sedekahkan. Kita bisa bersedekah melalui harta kita keluarkan. Kita bisa bersedekah melalui pikiran kita yang sedekahkan. Tenaga yang kita miliki, ketika kita longgar, ada gotong royong, kita upayakan. Di situ berbagai sedekah, insya Allah ada manfaatnya. Wa hubbus shadaqat,
itu merupakan wasiatipun Rasulullah dumateng Sayyidina Ali. Kalau kita memang benar-benar termasuk bagian orang yang beruntung, orang yang dermawan, al-afu indal widdar. Ketika kita tersakiti, janganlah sampai ada kata-kata untuk membalasnya. Kita bisa membalas dengan cara memaafkan. Terbuka lebar pintu maaf kita terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Wa ikhrajuz zakah, yang kedua mengeluarkan zakat. Wa khubuz shadaqah, yang ketiga senang memberikan sedekah terhadap orang-orang yang memang benar-benar layak untuk diberikan sedekah. Tanda-tanda orang-orang yang memang benar-benar halim, haris, wasiatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali wal halim, salasu alamat yasillu man qata'atu wa yuti man haramahu wa yafu amman dzalamahu. Tanda-tanda pun tiang haris. Yang haris itu tiang engkang santun, tiang engkang ramah tamah. Ampun ketika kita ramah tamah dengan harapan agar bisa memberikan suara. Nopo malih kados wingi-wingi pas di waktu calonan terlihat santun, terlihat anggun, sumeh. Ketika tidak sesuai dengan harapan, terus berlaku beda, niku manusiawi. Ketika ada kekarepan, sebijak mungkin, seharis mungkin, sehalim mungkin. Yasilu man qata'ahu wa yuti man haramahu. Tanda-tanda pun tiang ikan haris, tiang ikan ramah, yang ingkang santun sesuai dengan wasiatipun Rasulullah kalian Sayyidina Ali, yasilu man qata'ahu, selalu mempererat hubungan dengan orang-orang yang memutus hubungan dengannya. Niku roti berat niku, yasilu man qata'ahu, selalu memberikan hubungan yang baik, hubungan yang santun terhadap orang yang ingin memutusnya. Silaturahmi ketika keadaannya renggang, berusaha untuk bisa mempererat. Disopo ora gelem jawabi, dua kali disopo malih boten jawabi, yang ketiga kali tinggal. Konco tesih oke, niku ampun nggih. Sebisa mungkin kita bisa berbuat baik terhadap orang yang mau memutus tali silaturahim kita. Wa yuti man haramahu wa ya'fu amman dzalamahu. Kita berusaha wa yutiman haramahu, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah yang lebih, wa yutiman, berusaha dianjurkan oleh Rasulullah untuk memberi orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Ketika ada tetangga kita lagi sakit, besok, alhamdulillah ada rezeki sedikit, kita salurkan. Ketika ada tetangga kita yang lagi susah makan, kurang-kurang, kita sisihkan untuk bisa menyambung nyawa-nyawa mereka.
dengan cara kaifiah kados ngoten, fa insyaallah kita sedaya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda-tanda nipun tiyang halim, tiyang ingkang aris, tiyang ingkang santun, tiyang ingkang ramah. Wa yafu amman dzalamahu, yang ketiga kalinya yaitu memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Ini pembahasan itu napa sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Wa yafu man dzalamahu, ciri-ciri pun tiang ingkang halim, tiang ingkang ramah. Yang ketiga, wa yafu amman dzalamahu, memaafkan, memberikan pintu maaf orang yang pernah mencaci kita, mendolimi kita. Dan itu merupakan ajaran-ajaran dari risalah Rasulullah. Alhamdulillah sanatipun kita dari ulama ke ulama sampai Sayyidina Ali. Wa yafu amman dzalama. Monggo kita niki mengenai santun dan ramahnya tiang, tanda-tanda yang ramah itu kita cekeli, kita pegang dengan erat. Wa yafu amman dzalama, selalu memberikan pintu maaf terhadap orang yang mencaci maki kita. Bahkan kita lebih mawar lagi, bahwa napa ingkang sampun kalau sampai akan kita memberikan pintu maaf sebesar-besar mungkin. Itu bisa ajaib, bisa memberikan kekayaan terhadap orang yang tersakiti seketika itu. Muga-muga kita sedaya termasuk bagian ingkang tiyang halim, tiyang ingkang santun. Kita sampun wonten dasaripun ilmu ketika kita lagi selen, lagi kurang pas dengan orang, dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita, sebisa mungkin kita harus benar-benar ramah, benar-benar santun terhadap orang-orang yang kurang pas dalam hidup kita. Ya Ali walisaburi salasu alamat. Niki serolas sekalian pembahasan mengenai tiang santun. Ketika kita sudah santun, di situ kita timbul rasa sabar. Walisaburi salasu alamat, tanda-tanda nipun, ciri-ciri nipun tiang engkang sabar niku wonten tiga. As-sabru ala ta'atillah, sabar ketika kita sedang ibadah, taat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat dengan keadaan sabar, fa insyaallah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat. Ketika kita melaksanakan sholat, posisi keluarga lagi semerawut, lagi semeremeng, lagi banyak masalah, sholat pun yang dulu yang tadinya 3 menjadi 4, dikarenakan pikiran nggak fokus. Bisa juga sih mau nih 4 rakaat jadi 3 rakaat, dikarenakan cepet-cepet, nopo pikirannya lagi kurang pas. Rasulullah wasiat kalian Sayyidina Ali ketika kita sholat hendaklah untuk sabar. As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, was-saburi ala musibah. Ketika kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata lain ketika kita
sedang mencari solusi siapa saja, pasti di situ tidak lepas yang namanya sabar. Sabar. Jadi sabar niku wonten batese. Tapi nek sabar terus nggih repot. Nah, kita lagi diuji ngopo kemauan nggih. Wasabru alal musibah, sabar atas apa yang telah diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi diuji billahi. Kita nggih kedah sabar. Wasabru alal qadaillah. Niku wonten napa? Wasiat-wasiatipun Rasulullah yang sampun kita pelajari, ketika kita tidak sabar atas apa yang menjadi ketentuan qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan apa Pak? Untuk menyembah selain Allah. Ketika kita diuji, diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kok mboten kiat dengan apa yang telah dijadikan ketentuan dari Allah, kita kok mboten kiat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan untuk menyembah selain Allah. Jangan sampai ketika kita lagi diuji oleh Allah tetap sholawat sing oke, kedekatan kita kepada Allah pun juga dilebihi. Di situ insya Allah kita benar-benar bisa menerima apa yang telah menjadi qadarullah, qadaripun dari Allah Subhanahu wa taala. Paling solusinya dia cuma tunggal sabar. Akhirnya nggih Pak sabar. Tanda-tanda seperti yang sabar, as-sabru ala taatillah. Bahkan dalam Al-Quran, wastabir alaiha. Ketika kita melaksanakan sholat, wastabir alaiha, sesabar mungkin, sekhusyuk mungkin. Ketika kita sudah sabar dalam melaksanakan sholat sambil legowo, insya Allah di situ akan datang yaitu kekhusyuan. Wasabru ala musibah, wasabru ala qadaillahi ta'ala. Ya Ali, ya Ali, walittaibi salasu alamat. Walittaibi salasu alamat, ijtinabul haram wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lidambi kamala ya'udul halibun lidur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kalian Sayyidina Ali berwasiat kalian Sayyidina Ali mengenai kaifiyah toto corone ketika kita habis melakukan kesalahan, di situ bagaimana caranya agar kita bisa bertobat dan bahkan tobatnya kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ijtinabul haram wal hirsu ala talabil ilmi. Yang pertama itu adalah menjauhi dari barang-barang yang pernah kita lakukan. Yang namanya orang tobat ini kan semata-mata habis melakukan dosa besar. Bahkan pada pas waktu itu kita memang khilaf, benar-benar langsung kita mengucapkan, ya Allah, kalau tobat kali panjenengan ya Allah,
muga-muga mboten kawula wangsul malih, kawula ulangi lagi mboten badhe maksiat malih. Pas waktu itu kan ucapan pas waktu itu, ketika kita sudah berangsur-angsur 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, bisa juga teringat kembali. Terlebih ketika kita lagi kepepet, pas kepepet-kepepetnya, seakan-akan itu sempatkanlah waktu yang sempit. Nah, kalau kita memang benar-benar tidak mempunyai sifat ittaqillah haitsuma kunta, ketika kita tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, otomatis keburukan itu pun akan muncul. Karena apa? Karena setan itu menjaga dimanapun kita berada. Ingin ngudo, ingin ganggu. Niku sampun dados visi-visine setan. Golek konco saakah-akai untuk dijadikan teman masuk nerakanya Allah. Walillahi bisalah su'alamat ijtinabul haram. Yang kedua, wal hirsu ala thalabil ilmi. Ketika kita lagi belajar, cari ilmu, mendatangi ke pengajian, mendatangi suatu majelis, wal hirsu, kita harus ada dasar cinta. Gak usah cinta dengan ustadznya, gak usah cinta dengan apa yang telah disampaikannya, cukup kita mencintai kajian tersebut. Dari situlah kita mencintai ilmunya Allah, fa insya Allah di situ akan timbul rasa siapakah yang menyampaikannya, siapakah yang mengajarinya. Di situ akan timbul. Yang pertama, kita mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mempunyai dasar ilmu apa yang telah menjadi ajaran Rasulullah, risalah Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah di situ akan timbul keberkahan. Kados kita sedaya niki, dengan kita mendatangi suatu pengajian atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat dan juga keinginan. Niat-niat orang pengen makan yo, mboten asal kayak iki. Mendapatkan pahala cuma tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Karena sudah ada niat. Tapi yang di situ kurangnya pahala dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada keinginan untuk hadir. Wal hirsu ala thalabil ilmi wa la ya'ud li dhanbi kama la ya'ud halibul dar. Yang ketiga, wala ya'ud li dhanbi, diusahakan sebisa mungkin tidak mengulangi dosa-dosa yang kita perbuat. Wala ya'ud li dhanbi, meskipun ketika kita selesai salam sholat astagfirullahaladzim, beratnya ketika kita lagi jalan-jalan di luar, di tempat kerja, aduh nemu pupune koncone meneh, dosa meneh, astagfirullah meneh, weruh meneh, napa malih di kalangan-kalangan kados kota ngaten iki wae. Tidak hanya pupu ayam yang bertebangan, pupu manusia pun bertebangan sami mawon. Di situ tetap wonten plus minus. Itu termasuk vitamin ketika kita sedang berada di jalanan. Ketika kita pulang wudhu, fa insya Allah dosa-dosa kecil pun dilebur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Wala ya'udu lidzambi, kalau kita kok memang benar-benar tidak mengulangi lagi susah. Nah, meskipun kita susah untuk menjauhi, setidaknya kita ada solusi. Ya, solusi ini istighfar malai. Astaghfirullahaladzim, istighfar. Fa insyaallah pintu rahmatnya Allah itu lebih lebar, lebih besar dari apa yang telah kita perbuat. Kama la ya'udul halim lidzul'in. Jangan sampai diusahakan kita tidak mengulangi kembali. Ketika kita minimal niku atas ngoten niku, terlebih perbuatan dosa-dosa besar, terlebih kasus-kasus yang tak perlu untuk kita lakukan. Misal ada seorang pengusaha besar yang korupsi, niku jangan sampai terulang kembali. Niku tanda-tanda bukti yang tobatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'udu lidzambi, berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Semoga dalam hidup kita ini pernah kita melaksanakan dosa, dari dosa kecil, dosa standar sampai dosa besar. Adanya dosa besar itu dari butiran-butiran dosa kecil yang kita lupa dengan taubat kita, dengan istighfar kita. Seperti hanya adanya gunung, di situ adanya gunung, di situ pasti ada butiran-butiran bebatuan kecil, lama numpuk sampai sebesar gunung. Bahkan dosa kita kesulitan itu, ketika dosa kecil numpuk jadi ini dosa besar. Ijtinabul haram wal hirsu ala thalabil ilmiha. Tanda-tanda bukti yang ingkang tobatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niku wonten tiga. Ijtinabul haram, menjauhi dari barang-barang yang haram, wal hirsu ala thalabil ilmi, lugu senang mendatangi tempat-tempat pengawasan, senang mendatangi tempat pengajian, tolabul ilmi. Wala ya'udu lidzambi kama la ya'udul habul dzur. Niku penisbatanipun kama la ya'udu halibul dzur, ketika kita sudah disapih kados bocah bayi ketika nyusu kepada ibunya, ketika sudah disapih sampun. Benten kalian bapak-bapak, meskipun sudah disapih, besoknya lagi kita juga ketemu lagi niku manusia yang terpenting. Alhamdulillah wa syukurillah, kalau sampun dapat kunci nipun, solusi nipun ketika kita melakukan dosa-dosa kecil. Alhamdulillah wonten solusi pun dengan kita cara berwudu, dengan cara kita beristighfar. Sebisa mungkin kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang diampuni Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Insyaallah dengan kita istighfar, mantep kalian Allah Subhanahu wa taala, yakin kalian Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bapak-bapak yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kajian wonten pagi punika kaitanipun nggih punika kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya minimal kita sampun angsal ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita berjalasa sareng-sareng so dipun paringi berkah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak ingkang kula hormati, mekatenlah
kajian dengan sakit kalau sampaikan mengenai wasiatipun Rasulullah kadumatan Sayyidina Ali, muga-muga dadosna berkah kehidupan kita, amin Allahumma kira mangkumpul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.